Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, peringatan Maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Beliau Rasul diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Ini ya, agak maju-maju po ini. Dah, ilah ada aja emak-emak pengen niat mukanya juga romannya, muka hancur begini. Jadi beliau Rasul diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, cuma nanemin pondasi, nanemin iman. Maka beliau Rasul dijuluki oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat budi pekerti yang agung. Maka kemuliaan akhlaknya tertulis semua di dalam sejarah. Mana buktinya? Dibaca di dalam rawi. Kita kadang-kadang sama rawi apal banget bang, apal sampai kulit-kulitnya. Pas ditanya isinya au. Nih Maulid kita buka sejarah riwayat perjuangan beliau, perjalanan beliau, sirahnya beliau melalui apa yang dikarang oleh para alim ulama kita. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip salah satu kemuliaan akhlak beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul itu orangnya sangat pemalu. Nabi orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu dan sangat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, enggak sombong. Bicara pemalu, beliau buktiin ibu. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap bang itu gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet. Kenapa? Malu betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis, tibang betis. Mana ada? Oh ya, komandan kita. Iya, Masya Allah, luar biasa komandan yang paling soleh ini. Namanya soleh. Ya Bu. Jadi beliau Rasul betisnya kelihatan aja malu po. Ini kita kan ya ilah urat malu udah pada putus. Perempuan karang ya ilah mana depan TikTok live lagi. Pakai kaos ketat, ketek ngablak, lu agak resep banget ngeliatnya bang, rambut merah kayak belada jonggol. Ya ilah. Nabi betisnya kelihatan malu, makanya perempuan jaga po, tutupin apa. Kita nih orang laki nih amalan kita sering angus bang, gara-gara ngeliat yang model begituan. Iya kan, kita kagak lihat emang barang bagus depan kita, kita liatin dosa. Makanya kalau empok tutupin aman sebenarnya orang laki. Jangan laki disalahin, dasar laki mata keranjang, buaya darat. Wah, kita dikata buaya darat, dia lubangnya bang. Suwe bener. Ini kan cakep kalau pakai jilbab begini rapi, resep tuh. Ya kan seragam cakep nih. Ini 2 kali bayar, Po. Ya Allah, Masya Allah. Nabi betisnya kelihatan, maka perempuan disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu kudungan namanya. Kudungan beda sama jilbab. Yang disebut jilbab pakaian gombrong yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, pakai celananya ketat. Secara hukum agama haram empok masih itu. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Tapi alhamdulillah sini nggak ada, saya lihat tuh.
Nggak ada. Pulang dari sini. Rambut beriak kayak kuntilanak kagak ada biangnya. Ya Allah, mana bebiakan depan rumah nyari kutu. Mana telur kutunya jeli-jeli banget lagi. Ketek ngablak, bulu ketek panjang-panjang, amit-amit. Anak muda ngeliat, ya Allah haltenya kayak gitu bagaimana terminalnya? Najong banget dah. Nih. Nabi betis kelihatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Padahal pangkatnya Nabi bang lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi dan Rasul. Beliau Rasul dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa-dosa beliau yang lalu yang akan datang udah dihapus sama Allah, ditipek, digebek udah nggak nemu. Dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Nabi pangkat tinggi kagak sombong. Kita kadang-kadang pada aneh, pangkat baru tiba jadi bini RT belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, bukan di sinilah, sono di luar negeri. Luar negeri dah. Lihat luarnya lagi dah. Ya Allah, kita pangkat baru kaya dikit aja belagu. Mentang-mentang kaya, jalan gak nengok dipanggil. Jalan gak nginjek tanah. Tilana kali. Ya Allah ya Rabb. Rasulullah dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, bahkan mau dibunuh, diancam. Nabi nggak balas bang. Nih akhlak Masya Allah Nabi kita. Deh bang nggak nemu udah. Nggak nemu dah. Nggak nemu. Orang biar kata ilmunya banyak, kalau akhlaknya kagak ada percuma, najong. Ngapain ya nggak? Kadang sombong buat mentang-mentang alim, sombong. Duh pakai bikin kuat lagi. Masya Allah, ngajilah sama kiai kitab, jangan ngaji sama kiai penceramah. Najong amat, sombong amat jadi orang alim ya bang. Iya ada itu, saya lihat begitu. Ada begitu. Yang begitu. Sombong kan macam-macam. Ada sombong harta, bener bang. Ada sombong jabatan. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat sombong itu anak buah Fir'aun semua. Fir'aun mah tadinya kan bang raja biasa tadinya mah, karena pengikutnya penjilatnya yang ngeluh-ngeluhin mulu. Hebat bapak udah, agak ada lagi selain bapak, mantep udah, keren udah bapak, hebat udah, kebijakan mantep bapak, tarik aja anak mantu semua jadiin pak, semuanya hebat bapak. Tuh penjilatnya bisa banget bang, ya kan. Namanya Fir'aun, akhirnya hidungnya megar, bolnya angob. Akhirnya dia memproklamasikan diri apa? Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ngaku Tuhan, najong dah. Makanya kalau pejabat kadang-kadang flexing, ya ilah ilallah, kekayaan di flexing, ya kan bu? Motor saya, mobil saya, rumah saya, ya kan. Emang rakyat lagi susah, ekonomi lagi begini, dia pajang-pajang, dia pamer-pamer. Akhirnya kan rakyat kesel, akhirnya daripada dijarahin rumahnya, ya kan. Habis dia semuanya. Ada yang habis sudah rumahnya, ono dijarah, diserbu sama masyarakat, ya kan, gara-gara so bener dia, ya kan. Iya, Memang bocah rese juga itu yang jarah. Iya bener lah Bang Roy Suryo lagi nyari ijazah Pak Jokowi, ngapa ketemu ijazah Saroni itu di ada saya lihat kok, dilihat di media ada, saya intip itu ada, saya intip ada. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin. Pernah satu hari kok Nabi lagi jalan berduaan, lagi weekend, lagi mesra jalan berduaan dengan Ibu Siti Aisyah. Apa kata orang lewat? Orang kafir ngasih salam bang, salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain kok assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Siapa yang gak kesel?
Nggak marah Nabi. Yang marah siapa? Istri beliau Siti Aisyah marah banget Nabi digituin. Dibalikin bu sama Siti Aisyah, assamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat lu, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Nggak dikasih satu, mulangin 3. Lu banyak kan dia emang udah dari sononya begitu. Tapi kan Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika, udah segitu juga cukup, jangan ngegas. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga, begitu artinya. Masih banyak bang. Iya Allah, enggak lah, enggak dikata goblok bang, enggak. Jangan samain saya sama yang gondrong, ya kan, ya kan, ya kan. Bu, ini Nabi dikatain gak marah, lagi mau ke masjid diludahin dari atas rumah. Senyum ya Allah, diludahin. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Nabi lewat ketiga harinya masih diludahin, tetap Nabi senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin pok. Nabi sampai tangan tengok bang di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa saya. Cuman saya lagi heran. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kok langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang gigil bu. Nabi buru-buru bang ngambil makanan ke rumah, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin Nabi. Nggak nemu kok yang model begini. Nabi beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai, leka kurub, lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali dia ya. Kena Sinovac nggak ASEAN. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Masuk kata langganan, kaget bang. Nabi masuk ke dalam, itu yang sakit duduk di hadapan Rasulullah, ngomong apa yang diucapkan, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin engkau, tiap hari aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Loh, Kim Plus. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Kagak nemu bang model kayak kita diludahin begitu sih, lain urusan udah. Kemana juga lu gua pleter lu ya, gua oyok-oyok lu, gua udag-udag ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Wah, lu gelar gua gulung ukuran lu, lah. Lu jual gua borong. Belagu banget pakai ngeludahin ya kan, ya kan, ya kan. Ya, iyalah, Nabi mah kagak cing. Nabi itu. Nomornya galak banget iyanya gua. Dikatain gak marah Nabi, diludahin gak marah. Kapan lagi yang lebih menyakitkan bang? Rasulullah lagi ceramah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, dilemparin tai onta bang. Nabi lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya Nabi. Rasulullah disambit, bukan disambut. Apa Rasulullah marah? Enggak tuh. Yang marah malaikat Jibril, agak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Jibril nyamperin Nabi, ngasih tawaran, tawarannya luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin lu? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat?
Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa kita, kalau bahasa kita, kalau bahasa kita. Emang apa nggak mau tawaran gua? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini saya ceramain bapaknya, orang tuanya nggak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu ninggang di anaknya beriman Jibril. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anak kan nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi, tibanin aja nih Jabal Uhud. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman Jibril. Nabi sabar banget po, Nabi. Terus mau apa kalau sekarang Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau doain aja yang nimpukin. Ya Allah, didoain bang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk. Ya Allah kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Nabi ditimpukin, yang nimpukin didoain. Agak nemu udah model begini. Agak udah bu, saya juga nggak sanggup ngamalin begini. Umpama nih, umpama ini mah umpama kan direkam nih, banyak banget kamera yang jalan, yang duduk, tiba tiga kamera. Ini umpama nih, oke guys, umpama guys, ini Basit TV, masya Allah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Ya, pokoknya kalau udah monetis bagi-bagi bang lo ya. Bu, masya Allah, umpama saya nih lagi ceramah ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang Jibril nyamperin, ini mah umpama. Tile, apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibanin buat orang yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Lah, mampusin. Lah, itu kalau saya. Jangan dipotong. Oke guys, jangan diedit. Nah, ya Komandan Soleh keliling. Silakan. Iya, masya Allah, aman. Udah komandan kita aman pengajian. Ya, jangan sampai pengajian diusir-usirin ya kan. Nggak ada rombongan dia, orang aja diusir. Dia lajong bata. Berapa buat Pak Polisi kita? Okrai. Nih. Terus ini udah jalan-jalanan mulu dari tadi gue liatin. Mana po? Oh, foto ya. Ilaha illallah. Ya ilaha illallah. Narcis dia narcis. Bu, Nabi akhlaknya luar biasa. Apalagi kemuliaannya, dirawi baca lagi bang, ada dirawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang. Nabi bang, orang miskin tuh sayang, cinta sama Nabi, duduk bareng sama Nabi. Jangan sok makanya jadi orang kaya, biar sayang sama orang miskin. Nabi aja sayang sama orang miskin. Kadang-kadang kan orang miskin dihina mulu, kasih sumbangan raskin. Apa yang kagak menghina itu, raskin kan singkatan beras orang miskin. Lihat orang kaya makan raskin terus gak pantas. Dia mau berasnya beda dong, raskai. Iya ya, jangan begitu. Orang miskin dihina mulu, ya Allah. Padahal kita nih yang ngaku orang miskin bang, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negeri ini dimiliki sepenuhnya oleh negara, dikelola sepenuhnya oleh negara. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ngapa dikorupsi? Ya kan? Iyalah, lah orang miskin dihina mulu, pajak dinaikin. Apa yang nggak dipajakin bang sekarang? Ayo dah, ya tibang paling kentut doang yang nggak dipajakin. Semua makan minum kita, jalan kemana, nelpon pakai pajak, semua emang kagak pakai pajak. Lah, kita diundang ceramah nih ke Pemda kemana semua, pasti dipotong pajak. Apa yang kagak dipotong? Dipotong semuanya, ya kan? Iya, masya Allah bang, Nabi cinta sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, apa kata Rasul? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru dateng. Tuh Nabi ngajarin kita. Kita kadang-kadang kan masih banyak yang terbalik bang. Gila, orang kaya yang undang teragak-ragak.
Bener po, banyak ke kampung saya masih begitu. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 aja baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki penglentuk la ilaha illallah, la ilaha. Lama banget. Kenapa? Orang kaya yang mati makannya enak-enak, makanya dilamain sama dia. Amplopnya gede, ya kan, ya kan, ya kan. Gila, orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar bang, la ilaha illallah, la kelar ya. Dia pikir beseknya kuntet. Paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun, ini begitu. Makanya jangan macam-macam. Nabi sayangnya sama orang miskin luar biasa. Sampai Nabi berdoa kok belain kita orang miskin. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan seorang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa Nabi nih. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya, kagak bakal bang kita mak. Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan, susah. Susah udah ya pakai doa, ya Allah miskinin ya Allah, kagak mungkin dah. Kita emang udah engkong miskin, bapak miskin, lengket banget miskin sama kita. Makanya jangan dihina, nggak enak jadi orang miskin. Kadang-kadang dihina mulu bu, bang nih, emak bapak saya, engkong saya, nggak ada turunan orang miskin, mohon maaf, pakir. Loh, kalau miskin mah mendingan lah, pakir ke belangsak pisan udah. Anak 13 emak saya, ya Allah po, makan nasi sepiring anak ber-13. Deh, emak pikirannya bingung, anak banyak bagaimana ini makan, dicariin daun mengkudu sama emak saya. Itu daun mengkudu diirisin sama dia sampai 3 bakul po. Akhirnya kan nasi uduk, nasi itu keuruk tuh ya po, keuruk nasi sepiring sama mengkudu. Dicampur digoreng jadi satu lah, Allah po, sampai cetom buat makan berebut, hidup sampai sekarang alhamdulillah. Iya, men begitu dah, masuk ijo keluar ijo. Nggak enak po, jadi orang susah. Emak punya telur 2 biji dari tarangan ayam, diambil sama dia, anak 13 makan, diceplok sama dia, bingung. Akhirnya didadar, campurin daun kelor, ya Allah po, sampai tipis banget itu. Pas kita makan nggak berasa telur, berasa minyak doang bang, blemesan di bibir. Sedih, inget cerita zaman dulu mah bang, ngenes udah. Ya ilaha illallah, sudahan makan daging dah ya. Boro-boro ngarepin ada yang mati doang di kampung. Masa ada yang mati tahlilan tuh bang, alhamdulillah. Keluarga semua girang. Kata babak, ikut tongnya lu tahlilan, diajak kita ditahlil, dikasih pok tuh besek 1, dalam mah daging sekepel tuh, daging dipegangin sama emak, jangan berebut, jangan berebut, jangan berebut, sini 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 sini, emak yang ngatur ya, diam situ tong, duduk lu, duduk ya, jam nih, dikopetin sama emak semua nih, juring ini buat lo nih, dipocelin sama emak nih buat lo, buat lo. Kita makan agak berasa daging pok, berasa kecap doang. Ilaha illallah, nggak enak rasanya jadi orang susah. Pernah sampai 4 bulan nggak ngerasain makan daging, nggak ada yang mati. Ya ilaha illallah. Adik saya pakai nanya lagi, Mbak, emang nggak ada yang mati apa Mbak? Baba sambil ngambil sorban ditaruh di pundak di jalan, ntar kalian naik sore-sorean, kata Baba gitu. Alhamdulillah po, orang tua mah manjur mulutnya. Diumumin pas maghrib, marbot ketiban beduk di musola, wah mati tahlil lagi tak. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Makanya yang kaya biar sayang sama yang miskin, bener bang? Iya dong, yang kaya jangan sombong, jangan pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Kalau ada itu bang, itu kalau orang kaya duitnya banyak, kalau zakatnya dia paham, sedekahnya dia paham, infaknya dia paham, nggak ada orang miskin. Bener bang? Makanya Menteri Keuangan sekarang bagus nih, dikasih duit 200 triliun ke bank-bank semuanya. Agar apa? Agar apa? Itu semuanya ada pinjaman, rakyat suruh minjem ke bank, akhirnya bikin UMKM, bikin usaha, minjem nggak ngapa-ngapa supaya ekonomi jalan muter. Mereka orang kaya duitnya didepositoin, makanya deposito bunganya turun. Gara-gara ini dikeselin Menteri Keuangan sekarang. Bener bang? Bagus ya, sakit Pak Purbaya itu keren saya lihat, gayanya koboi kan, berani dia. Bahkan yang namanya itu rombongan-rombongan Satgas BLBI dilububarin sama dia, nggak ada manfaatnya, ngabisin anggaran. Begitu musinya, itu namanya efisiensi, bener bang?
Iya, cakep itu, demen begitu. Jangan menteri salah ngomong mulu, salah ngomong mulu. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Iya lah, Pak Prabowo lagi ngomong, Pak Presiden pakai nyolek-nyolek tangannya, kikik, kikik, kikik. Ada tuh, ya si Bahlul, ya kan, ya kan, ya kan, viral. Apa maksudnya itu? Iya, jangan sok belagu. Makanya orang kaya kalau sadar nih, dibagi sama orang susah, dibagi sama orang anak yatim, kan enak. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ya kan, ya kan? Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semuanya atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ya kan, ya kan, ya kan? Tonton, makanya di YouTube ada itu. Nggak punya paketan si empok. Paketan paceng, paketan goceng, ya, muter mulu. Bu, nyari wifi, wifi nggak ada, wainah, wani cari. Ya Allah, Pok. Nabi sayang sama orang susah. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, orang kaya nih pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, kan juga duitnya habis diporotin sama dokter. Iyalah. Habis duit diporotin sama dokter, jebur obat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, Pok begini aja, makan disuapin, cebok dicebokin. Dijemur pakai kursi roda, didorong. Kalau pagi 8:30 masukin lagi, nah jemur lagi 7:30, masukin lagi 8:30. Yang anak yang jemur lupa ngangkat, anaknya main game aja. Pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gua belum keangkat ini. Dia kagak tahu babanya uled. Kering. Nih Nabi demen sama orang susah. Disebut kaya ada yang miskin, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan lah. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, ayo dah. Bawahannya kagak ada, ya kan, ya kan. Wah, selepatin bocah. Wah, Masya Allah, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Insya Allah kita yang dianggap jadi orang miskin sayang cinta sama Nabi. Jangan macem-macem bu, mau orang susah, orang miskin, jeritan batinnya didengar oleh Allah. Makanya ada 4 yang bisa majuin negeri kita ini, dunia bisa maju. Salah satunya apa? Bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Dengan doanya mereka menembus aras, didengar oleh Allah. Maka ketika punya harta, punya duit banyak, jangan pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Ini banyak banget pasukan, mau kemana sih? Ada yang baru sunat tuh bocah, belum waras ya. Mau kering. Belum sunat, udah masih basah. Iya, bengkong kali. Masya Allah, kita kepengen ikutin ajaran dan anjuran Rasulullah. Kemuliaan akhlak Nabi dibaca, dirawi, bu. Apalagi baca lagi, dirawi. Salah satu kemuliaan ada beliau apa? Wa yamshi ma'al armalah. Beliau Rasul bu, adabnya bang, ketika jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua berarti nenek-nenek kan? Iya, Nabi di belakang bu, ngiringin di belakang tuh. Bukan berarti ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Sorry nek. Nabi jalan di belakang tuh ngiringin nenek-nenek. Kenapa jalannya di belakang? Khawatir bang, kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi, ditolongin nama Nabi. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Pakai ngomong lagi, lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki nyemplung di kalenan juga gak tahu di belakang.
Nih kena ajarin semua ada Rasulullah, kemuliaan Rasulullah diatur semua. Kita tahu bacaan-bacaannya, sejarahnya Nabi. Maka maulid sukses malam ini, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Artinya apa? Perbaiki ibadah. Musola kita 2 jadi 1, bikin maulid kan cakep ini. Baru ini maulid panggungnya kayak Pamilis. Tinggi banget, Allah, keren banget tuh. Allah, mantep banget. Ya Bu, sampai begini banget kita doang buat kasihan Bu. Iya, tapi keren ajib, kompak, musolahnya keren, rapi. Insya Allah kelar maulid musolanya rame jamaah tuh. Musola Al-Ikhlas, musola Al-Mahmud kan cakep. Saya yakin musola kita penuh jamaahnya, terutama subuh. Orang banyak begini sih. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Wow, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke musola. Kok sih kunci kok? Iya, tapi udah disetel sama marbot tuh 3:30. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tuh di kampung saya begitu Pak, kalau subuh musola masjid sama kan di sini ya. Bangun tapi yang bener lah, bangun. Alhamdulillah. Kalau belum bangun juga marbot suruh ganti, itu caranya banguninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu subuh. Laki langsung bangun itu Pok. Nyalu, siapa yang mati barusan? Bininya nyaut, lu yang mati Bang. Agak bangun-bangun subuh.